Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga malam ini masih diperkenankan berkumpul di Masjid Al-Ittihadiyah yang insya Allah nanti akan dibangun menjadi 3 lantai. Begitu Pak Ketua DKM ya. Kita doakan semoga mudah-mudahan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, manusia hidup dan dihidupkan melalui proses 5 dimensi alam. Alam pertama adalah alam ruh. Alam ruh ada sebelum kita ada. Lamanya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Itu alam pertama, alam ruh. Lalu memasuki alam kedua, yang mana jumlah total semuanya adalah 5 alam. Alam kedua adalah alam rahim, alam arham, alam kandungan, yang mana kita dikandung oleh ibu kita. Pada waktu usia 4 bulan dalam kandungan, Allah tiupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Maka hiduplah janin yang ada di dalam rahim ibu kita. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai 9 bulan. Normalnya manusia lahir standarnya 9 bulan. Tapi dengan izin Allah, ada yang lahir prematur 6 bulan sehat walafiat, 7 bulan sehat walafiat. Bahkan saya pernah mendengar ada yang 10 bulan baru lahir. Setelah lahir ke dunia, yaitu memasuki alam ketiga, yaitu alam dunia. Dunia berarti alam fana, alam singkat, alam terbatas, yang mana usia manusia diprediksi oleh Rasul antara 60 sampai 70 tahun. Hanya bilangan puluhan tahun. Hanya ratusan tahun yang diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun sudah langka sekarang ini. Setelah alam dunia yang singkat ini kita lewati, kita memasuki namanya alam barzah. Dalam mendatangi alam barzah kita diantar oleh 3. Pertama, keluarga kita, sahabat, teman-teman kita, tetangga kita. Kedua, kita diantar oleh harta kita, fasilitas yang disediakan. Ketiga, yang ikut sampai kita di alam kubur adalah amal. Jadi 3 yang ikut, pulang yang 2, 1 yang tinggal. Teman, saudara, keluarga tinggal, pulang ke rumah masing-masing. Harta pun dibawa dan akan dibagi waris kalau kita punya warisan. Tapi 1 amal yang tidak akan pulang tapi menempel, menunggui jasad kita, jiwa kita, adalah amal ibadah kita. Jika seandainya di dunia kita beramal baik, maka merupakan pintu-pintu taman surga. Kita mendapat kenikmatan alam barzah. Tapi jika kita di dunia banyak bermaksiat, maka bayang-bayang pandangan neraka sudah menghantui kita
yang disebut dengan siksa kubur. Setelah alam barzah, kita kembali ke alam yang terakhir, alam yang kelima, yaitu yaumil akhir, hari kiamat. Disitulah kita dibangkitkan. Untuk menuju proses alam yang kelima ini, kita melalui alam 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi yang menjadi penentu keselamatan kita di alam akhirat adalah alam dunia, alam yang singkat ini. Seandainya selama kita hidup di dunia, kita banyak memotivasi orang-orang, mengajak kepada kebaikan, maka kita petik amal jariahnya. Tapi seandainya kita sewaktu hidup banyak mengajak orang kepada kemaksiatan. Contohnya begini Bapak Ibu, kita hobi judi. Nggak ada yang namanya orang hobi judi sendirian. Ada nggak main judi gaplek sendirian? Nggak ada Bapak Ibu, pasti berempat. Dia ngajak teman-temannya, yuk kita remi. Itu salah satu yang dibilang maksiat ngajak-ngajak. Itu akan menanggung akibat yang luar biasa. Kenapa? Dia sudah bermaksiat terhadap Allah, dia mengajak teman-temannya. Dia mau ke diskotik, dia tidak enak jalan sendiri, dia ajak teman-temannya. Jadi dosa jariah maksiat juga. Begitu banyak dosa-dosa yang bisa diperbuat di alam dunia ini, tetapi Allah kasih kesempatan. Banyak pula nikmat-nikmat amal jariah yang bisa kita kerjakan. Salah satunya adalah dengan balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Kita mengajak orang, memotivasi untuk berbuat baik. Ayo jangan segan-segan saudaraku, ajak keluarga kita, teman kita, saudara kita untuk berbuat baik selagi masih ada umur, selagi masih ada nafas. Karena begitu nafas sudah di kerongkongan, sudah akhir hidup kita. Kesempatan tidak terulang kedua kali. Yang ada hanya penyesalan. Mungkin di batin kita begitu sakratul maut, ya Allah, izinkan aku hidup kembali. Aku akan banyak berbuat baik. Tapi napas sudah di akhir, sudah tidak ada tawar-menawar. Yang ada menunggu takdir. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti ayat yang tadi saya bacakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat akan ada balasannya. Begitupun sekecil apapun kejahatan, maksiat yang kita perbuat juga akan ada balasannya. CCTV Allah luar biasa. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tidak ada yang luput satupun di dunia ini, baik di alam semesta maupun di alam dunia, semua terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudaraku, di akhir-akhir penghujung Ramadan ini, marilah kita perbanyak istighfar. Karena yang dapat melebur dosa-dosa adalah istighfar. Dengan istighfar kita banyak mengaku dosa kepada Allah. Mungkin kemarin-kemarin kita merasa lalai, kita merasa udah paling pintar, merasa paling baik, sampai lupa, hati kita tertutup, cermin kita kotor, sehingga lupa dan berat menerima nasihat. Mudah-mudahan di malam ini dengan izin Allah, Allah berikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita berdoa di penghujung Ramadan yang ke-28 ini. Mudah-mudahan kita masih bisa menyelesaikan sampai malam ke-20, ke-30 atau ke-29. Jika Allah izinkan kita dalam keadaan sehat walafiat, kita minta kepada Allah biar bisa sampai bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Ya Allah ya Rabb, jika kami banyak lalai di tahun ini, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabb, jika Ramadan tahun lalu hati kami belum terbuka, bukalah di Ramadan tahun ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai momentum hijrah bagi kami ya Allah. Hijrah untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau bukan dengan pertolongan-Mu tidak sanggup kami beribadah yang Engkau perintahkan kepada kami. Untuk itu berilah kami kekuatan,
keistiqomahan dalam menjalankan segala perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kekhilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.